saya Megawati Junta Pardede, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai hakikat kurikulum di Indonesia. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sejarah dan pengertian kurikulum. Yang kedua, ada fungsi kurikulum. Yang ketiga, ada landasan kurikulum. Dan yang keempat, ada komponen kurikulum. Berikut pemaparan materi dari saya. Yang pertama adalah sejarah dan pengertian kurikulum. Kurikulum dulunya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurere, yang artinya seorang pelari yang menempuh jarak dari garis start ke garis finish. Jadi dari analogi tersebut kita dapat membuat satu pengertian kurikulum yang sederhana awalnya, yaitu serangkaian mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menggapai tujuannya, untuk mencapai tujuan akhirnya, di mana tujuan akhirnya adalah sebuah produk, yaitu ijazah. Tapi perlu kita ingat, semakin berkembang maka pengertian kurikulum juga berkembang. Sekarang kurikulum itu bukan hanya serangkaian mata pelajaran, tetapi serangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa, yang dibimbing langsung oleh sekolah, yang di dalam sekolah itu ada guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan skill peserta didiknya. Di sini saya menggolongkan fungsi kurikulum ke dalam 4 golongan, yaitu fungsi bagi peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi masyarakat. Fungsi kurikulum bagi peserta didik ada 3, yaitu selektif. Selektif artinya bagaimana siswa menentukan ruang lingkup dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sedangkan fungsi adaptif adalah bagaimana siswa dalam penyelesaian dengan kemampuan yang dimiliki. Dan fungsi yang terakhir, individualis. Artinya, proses pembelajaran harus bisa mengangkat kemampuan atau skill individual siswa, minat bakat, sehingga bisa digali dan diterapkan. Fungsi yang untuk guru adalah sebagai acuan dan pedoman dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud adalah ketika misalnya seorang guru biologi akan melakukan proses pembelajaran, dia harus terlebih dahulu menyusun rangkaian atau RPP dan silabus pembelajaran untuk diajarkan kepada siswa. Kalau fungsi untuk sekolah itu sama sebagai acuan dan pedoman, yaitu untuk acuan dan pedoman proses pembelajaran akademik, sosial, kepribadian, dan keterampilan. Dalam mengatur dan melihat efektivitasnya, sekolah dinilai untuk mengevaluasi kurikulum. Fungsi kurikulum yang keempat adalah fungsi kurikulum bagi masyarakat. Di sini, kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum di suatu sekolah. Dalam landasan kurikulum, ada 4 landasan kurikulum yang terdapat. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Ada aliran-aliran dalam landasan filosofis. Yang pertama, aliran paranialisme, yaitu menekankan pada keabadian, keadilan, keidealan, kebenaran, dan keindahan. Aliran yang kedua adalah esensialisme, yaitu pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan keterampilan pada peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga, filsafatnya adalah eksistensialisme, yaitu pada individu yang sumber pengetahuannya tentang hidup dan makna. Yang keempat adalah progresivisme, yaitu bertekanan pada pentingnya melayani perbedaan individual. Dan yang terakhir, aliran filsafatnya adalah rekonstruksivisme, yaitu elaborasi dari filsafat yang progresivisme. Dan landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis adalah perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, penataan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan individu secara psikologi.
Landasan yang selanjutnya adalah landasan ketiga, yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini sudah seharusnya kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal maupun konteks global. Yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya adalah kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuannya dan teknologi untuk keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Materi selanjutnya mengenai komponen-komponen kurikulum. Ada 4 komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai tujuan. Maksud dari kata tujuan yaitu untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa atau peserta didik. Yang kedua, kurikulum sebagai isi. Maksudnya, segala sesuatu atau aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang di awal. Yang ketiga, kurikulum sebagai metode atau strategi. Menekankan atau meliputi rencana, metode, dan perangkat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, komponen kurikulumnya yaitu kurikulum sebagai evaluasi. Maksudnya, seluruh kegiatan pengukuran dan pengumpulan data dan informasi untuk membuat keputusan tentang hasil akhir yang dicapai oleh peserta didik. Di sini selain saya memaparkan materi mengenai hakikat kurikulum di Indonesia, saya juga menganalisis satu jurnal. Dan judul jurnal yang saya ambil adalah Hakikat Kurikulum Pendidikan dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia, yang disusun oleh salah seorang dosen yang bernama Imam Syafi'i, seorang dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pendidikan Bakti Wanita Islam di Surabaya, di mana tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk membahas hakikat kurikulum yang sebenarnya sebagai penentu pendidikan di Indonesia. Hasil analisis saya terhadap kurikulum ini adalah cara pandang yang tertuju pada dokumen resmi kurikulum. Pada kondisi seperti ini, itu sangatlah tidak menguntungkan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan hanya dipandang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Padahal sebenarnya kurikulum formal adalah awal dalam mengembangkan misi pendidikan yang sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan sebelum tercapai tujuan. Jarang yang menyadari bahwa hidden kurikulum lebih menonjol dari inden kurikulum, yang sehingga bermuara pada terlaksananya pesan yang sama sekali tidak berada dari yang kita kendaki dari semula. Di samping itu, dampak dari proses penyampaian pesan itulah yang seharusnya dikedepankan guna mewujudkan sisi-sisi pesan pendidikan lain yang juga penting dalam kerangka pikir. Tujuan utuh pendidikan yang justru tidak tepat adalah apabila disampaikan hanya dalam kerangka pikir, content transmission model. Sekian hasil analisis dari saya. Sekian video materi dan analisis jurnal mengenai hakikat kurikulum pendidikan di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.